Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Numpang parkir di kuburan. Ini adalah salah satu pengalaman dari sahabatku Ismet. Ceritanya terjadi di awal tahun 90-an, ketika dia mendapat job menjadi pemandu wisata sekaligus menjadi supir. Menjadi supir pribadi dari salah satu anggota dewan di Jogja yang ingin kunjungan kerja sekaligus studi banding ke kota Malang, Jawa Timur. Kota Malang bukan kota yang asing bagi dirinya, karena banyak tamunya yang sering meminta dipandu untuk mengelilingi kota Malang, yang kemudian dilanjut mengunjungi makam Bung Karno di Blitar. Maka ketika mendapat job itu, Ismet tidak merasa keberatan, malah justru merasa senang. Kota Malang memang asri. Deretan pohon palem raja yang berderet di sepanjang jalan Ijen melambai-lambai seperti mengucapkan selamat datang pada Ismet dan pada Budi Arjono yang berkunjung ke kota dingin itu. Sesampainya di Jalan Kawi, Pak Budi meminta Ismet untuk berhenti dan parkir di depan toko oleh-oleh. Pak Budi lalu membeli oleh-oleh khas Malang, seperti apel cuka, jenang apel, dan juga minuman segar yang terbuat dari buah apel. Setelah dirasa cukup, maka mereka berdua meluncur ke tempat-tempat yang menjadi agenda kerja Pak Budi Arjono. Pukul 8 malam, kunjungan kerja itu selesai. Sebetulnya sebagai anggota dewan, Pak Budi tentu memiliki jatah menginap. Namun mengingat besoknya ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, maka jatah menginap itu tidak digunakannya dan memutuskan untuk segera kembali ke Jogja. Bagi Ismet sendiri itu bukan masalah besar, karena sudah sering dia mengantar tamu yang berkeinginan dan jadwalnya sering berubah-ubah. Sebelum keluar dari kota Malang, Pak Budi meminta berhenti dulu untuk makan. Sampai di daerah kota lama, Ismet menghentikan mobilnya di sebuah restoran makanan Cina yang terkenal. Mereka berdua memilih makan kue tahu goreng. Setelah menghabiskan kue tahu dan segelas teh panas serta kopi hangat, keduanya pun langsung meluncur ke kota Jogja. Pak Budi kelihatan capek sekali. Mungkin kunjungan-kunjungan ke beberapa sentra industri kecil di kota Malang tadi telah menguras energinya. Maka beliau pun tidak banyak berbicara dan memilih tidur. Ismet tidak banyak mempermasalahkan, bahkan kebetulan karena dia bisa tancap gas tanpa perlu sungkan-sungkan. Kebetulan jalannya sepi dan tidak banyak kendaraan yang melintas sehingga bisa lancar sampai ke Jogja. Pukul 1 lebih sedikit, kendaraan sudah masuk ke Jogja, persisnya di perempatan sebelah barat Prambanan. Berarti masih butuh waktu sekitar 30 menit lagi untuk sampai ke rumahnya Pak Budi. Jalan di sekitar Prambanan sudah sangat sepi. Beberapa titik terlihat basah dan genangan air nampak di sana-sini. Sepertinya habis hujan. Rumah Pak Budi terletak jauh di pelosok Sleman. Kiri kanannya penuh dengan kebun-kebun salak pondok. Di daerah itulah Pak Budi tinggal, tepatnya di daerah Turi, persis di bawah kaki Merapi. Pak Budi masih terlihat tidur nyenyak, sementara Ismet sudah merasa pada titik capeknya. Ingin sekali dia berhenti sebentar di warung dan minum kopi hitam hangat kesukaannya. Namun hujan yang turun sejak tadi di daerah ini menyebabkan warung-warung angkringan sudah pada tutup semua. Pak Budi, bangun Pak. Ini sudah sampai rumah, kata Ismet sambil membangunkan Pak Budi ketika sudah sampai di depan rumah megah yang sangat asri itu. Ya, jawab Pak Budi agak kaget. Sudah sampai Tomet. Sebentar, aku tak telepon ibunya anak-anak dulu ya untuk membukakan pintu, katanya sambil meraih handphone dan tak sengaja lama sudah terdengar percakapan dengan istrinya. Beberapa saat kemudian istrinya Pak Budi keluar dari rumah dan menghampiri kami berdua. Sebetulnya Ismet juga merasa sangat ngantuk dan capek luar biasa. Namun untuk menerima tawaran itu dia merasa sungkan. Maka setelah menerima ongkos charter dan jasa kuit ditambah dengan bonus yang cukup banyak, Ismet lalu pamit dan melanjutkan perjalanannya ke Jogja. Karena waktunya juga sudah larut malam, maka jalannya ditempuh kembali sunyi dan senyap, apalagi ditambah mati lampu di beberapa titik jalan. Akibatnya jalan menjadi gelap sekali, hanya lampu mobil yang menjadi penerang jalan. Saking ngantuknya, Ismet berniat mencari jalan terobosan yang lebih dekat agar segera sampai ke rumah.
Namun sekitar seperempat jam dari rumah Pak Budi, pas tepat di pertigaan jalan, Ismet melihat seperti ada keramaian di sana. Lampu-lampu begitu terang, orang-orang yang berkerumunan juga banyak. Banyak kendaraan besar kecil yang diparkir berderet-deret di pinggir jalan. Sementara deretan pedagang kaki lima juga nampak penuh dirubung oleh orang-orang. Ada mie ayam, sate, bakso, tongseng dan sebagainya. Semuanya penuh dengan pengunjung. Wah, kelihatannya ada yang sedang punya hajat nih. Mungkin ada pertunjukan wayang atau campur sari, pikir Ismet sambil menguap berkali-kali. Hatinya ikut tenang karena setelah berjam-jam berteman sepi, kini di depannya mulai ditemukan kehidupan. Oh, ternyata sedang ada pasar malam toh ini, gumanya di dalam hati. Terlihat mulai dari anak-anak hingga orang tua hilir mudik ke sana kemari. Hanya mungkin karena saking lelahnya, Ismet tidak memperhatikan keanehan yang ada. Pasar malam yang dipenuhi orang-orang serta ditambah hiburan orgas campur sari itu sunyi senyap. Tidak terdengar sedikit pun suaranya. Padahal jendela mobilnya tidak ditutup rapat. Tapi itu tidak dirasakannya. Ketika dirasakan kantongnya sudah tidak bisa ditahan lagi, maka dia pun langsung meminggirkan mobilnya. Dicarinya tempat yang agak di pinggir supaya tidak mengganggu keramaian orang yang sedang menuju ke pasar malam itu. Setelah dirasa pas, mesin segera dimatikan. Dan tak seberapa lama kemudian Ismet langsung tertidur pulas. Dengkurannya pun terdengar keras sekali. Tiba-tiba terdengar suara pentil mangga kering jatuh menimpa atap mobilnya. Seketika Ismet langsung terbangun, matanya diusap-usap untuk menghilangkan rasa kantuknya. Dirinya kaget luar biasa, karena pasar malam yang tadi ramai luar biasa itu kini telah hilang. Sama sekali tidak terlihat bekasnya. Dia lalu keluar dari mobil dan celingak-celinguk keluar mencari pasar malam yang dilihatnya sebelum tidur tadi. Apa aku tadi mimpi ya? Gerutunya tidak percaya. Tangannya menyalakan tombol di jam tangannya. Loh, masih jam 2.30. Belum hilang kagetnya dia dikejutkan lagi dengan jatuhnya daun kering yang menimpa mobilnya. Lampu dim dia coba hidupkan. Sinarnya menembus gelapnya malam. Jantungnya kini terasa berdetak keras. Perasaannya dia tadi parkir di belakang sebuah mobil sedan dan truk yang berjejer di pinggir jalan. Namun kenyataannya saat ini dia parkir di pintu masuk kuburan Kuncen. Di depannya penuh tonjolan makam dan batu nisan. Tenda-tenda pedagang mie dan pasar malam yang tadinya dipenuhi orang saat ini berganti dengan kuburan dan batu nisan. Bau wangi bunga kamboja terasa mulai mengutih-utih hidungnya. Kesadarannya kini sudah mulai penuh. Jantungnya terasa berdebar keras. Keringatnya mengucur deras. Jangkrik, Wedian. Aku ini tadi tertidur di pintu masuk kuburan toh. Gerutunya di dalam hati. Ismet baru sadar kalau tadi dia dipermainkan oleh penunggu kuburan Kuncen. Kuburan angker yang ada di sebelah desa Gambingan, Jogja. Setelah kesadarannya utuh, Ismet kemudian memundurkan mobilnya dan segera bergegas meninggalkan komplek pemakaman umum itu. Kuburan Kuncen sendiri adalah kuburan yang termasuk lama. Bahkan saat ini cenderung sudah begitu penuh dan tidak begitu angker seperti zaman-zaman dahulu. Karena antara makam dengan rumah penduduk sudah susah dibedakan lagi. Dan mungkin tingkah laku manusianya jadi lebih serem dibanding dengan penghuni-penghuni dari dunia lain itu. Sehingga mereka lebih memilih mengungsi dan membangun komunitas di tempat lain. Itulah salah satu cerita misteri yang pernah dialami oleh sahabatku dulu. Mudah-mudahan bisa menambah wacana bahwa ketika kita pada kondisi yang sangat lelah, maka otak kita cenderung memancarkan gelombang beta dan theta, yang konon merupakan pintu gerbang yang paling mudah untuk dimasuki makhluk dari dunia lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya.
semangat berkarya.